Hadirin, seperti diketahui dari pendengaran, penglihatan, berita yang sampai bahwa beberapa waktu ini kita tengah diuji. Ujian yang terkait dengan lingkungan, ujian kehidupan berbangsa, bernegara, bersosial, dan dalam skala yang lebih kecil, ujian bagi pribadi kita, keluarga kita. Yang menarik dalam ujian ini yang terkait dengan lingkungan, khususnya apa yang terjadi di wilayah Sumatera, baik di Aceh, Sumatera Utara, pun demikian dengan Sumatera Barat, banyak menyebut dengan bencana alam. Bencana alam. Alam terambil dari bahasa Arab, seakar dengan kata alamah berarti tanda. Di dalamnya ada alima berarti pengetahuan, al-ilmu. Alam bukan sekedar ruang, bukan sekedar tempat, tapi tempat yang diberikan tanda di dalamnya. Orang yang bisa membaca tanda itu disebut dengan alim. Jama' dari ruang-ruang yang bertanda itu disebut dengan alamin. Maka ada yang merawat, memberikan kebutuhan, menghadirkan keseimbangan. Yang merawat, memberikan kebutuhan, menghadirkan keseimbangan, dalam bahasa Arab disebut dengan Rabbun. Maka kalau kita sandingkan yang merawat seluruh ruang, yang menghadirkan tanda akan keesaannya, tanda akan kekuatannya, tanda akan perawatannya, maka disebut dengan Rabbul Alamin. Setiap hari setidaknya kita sebagai muslim 17 kali mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk mendefinisikan dengan jelas siapa Rabbun itu, kita katakan segala puji bagi Allah. Kita awali dengan syukur, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendefinisikan Allah sebagai Rabb itu, Rabbul Alamin, yang merawat alam, memberikan perhatian, memberikan kebutuhan, sekaligus menghadirkan tanda keesaannya, tanda ketuhanannya. Rabbul Alamin yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mengatakan ada bencana alam, bukan sekedar ingin mengatakan di alam ini, di tempat ini ada bencana, tapi sekaligus fitrah lisannya memberikan sebuah isyarat bahwa ada tanda yang diberikan oleh perawatnya, yang diberikan oleh pemiliknya, yang diberikan oleh yang menguasainya melalui bencana ini. Jadi ketika seseorang mengatakan bencana alam, saat yang bersamaan sisi spiritual kita bertanya, tanda apa yang diberikan lewat bencana ini? Sehingga dengan itu yang memilikinya, yang merawatnya mesti memberikan tanda pada orang-orang yang berkehidupan di sekitarannya, baik berdampak secara langsung bagi yang tinggal di sekitarannya, ataupun berdampak secara luas bagi orang-orang yang berjauhan di tempat tinggal yang ditetapkan terjadi bencana dimaksud. Maka dari itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sekian banyak tanda di dalam ayat-ayatnya, dan dengan itu pula ayat itu disebut dengan tanda. Kita sering mengartikan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di antara tanda kekuasaan Allah bukan hanya menghadirkan seseorang berpasangan, berkehidupan berumah tangga, menciptakan siang dan malam, tapi juga melekatkan tanda dalam setiap musibah yang kita alami, yang disebut dengan bencana. Ada tanda yang didapatkan di dalamnya, ada tanda yang ditempatkan di dalamnya. Apa di antara tanda itu? Dari sekian ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyampaikan di surah ke-30 Ar-Rum di ayat ke-41. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr, tampak jelas, tampak terang beragam bentuk kerusakan di daratan dan di lautan. Hadirin, zaharal fasad menggunakan kata zahara yang artinya terang, jelas, tampak, kelihatan. Waktu siang yang tampak mataharinya berada di posisi atas kita, sehingga dengan itu tampak semua benda yang ada sekitaran kita, disebut dengan waktu zuhur. Kita membaca Al-Quran, ada huruf-huruf yang ketika dibacakan setelah nun atau tanwin, ada huruf izhar namanya, mesti dibaca jelas, terang. Saking jelasnya tidak boleh ada dengung di dalamnya. Man amana, jelas. Min husni, jelas, terang. Ada kerusakan yang terang, ada kerusakan yang jelas. Dalam pengertian yang lain, ada tanda-tanda dalam bencana yang ditampakkan oleh Allah, jelas sumbernya, jelas rusaknya. Ada rusak hutannya, ada rusak tanamannya, ada rusak lingkungannya, dan kita tidak bisa mengelak karena tandanya sedemikian jelas, karena pembuktiannya sedemikian jelas.
Orang-orang yang menentang sesuatu yang jelas, maka dipertanyakan keadaan akalnya, dipertanyakan hati nuraninya, dipertanyakan fitrah kesadarannya. Karena Allah menyatakan jelas, fenomena mengatakan jelas, pembuktian juga menampakkan jelas, maka kalau masih dirasakan samar, ada sesuatu yang tidak jelas dalam kehidupannya. Zaharal fasadu, amat terang, amat jelas, amat tampak, beragam kerusakan itu. Kalau menggunakan alif lamnya istighraq, artinya beragam bentuk kerusakan. Di alamkah? Di kehidupan kita kah? Kalau ditarik kemudian daratan, lautan, laut rusak, jelas. Daratan itu bisa ditarik dengan spesifik lagi. Di kediaman kita, di rumah kita, ada rusak di tempat tinggal kita, rusak di tempat bekerja kita. Zaharal fasad, semua yang jelas yang rusak itu bima kasabat aydin nas, baik di daratan, di lautan, bima kasabat aydin nas, diakibatkan tangan-tangan jahil manusia, diakibatkan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, dan bentuknya menggunakan nas, tidak insan, tidak bani Adam. Nas, sifat manusia yang cenderung berkelompok, sifat manusia yang cenderung beraktivitas sosial, artinya tidak tunggal, ada peran-peran yang beragam, tidak ada manusia tunggal yang merusak. Manusia berkolaborasi, bekerja secara kolektif, merusak, menghadirkan sesuatu yang tidak baik, yang disebut oleh manusia yang lainnya dengan nama bencana. Jadi kalau bencana muncul, dampaknya besar, meluas dia, maka catatan pertama yang ditampilkan dalam Al-Quran, ditegaskan oleh Allah, ada yang tampak jelas dari bencana itu. Yang pertama adalah, lihatlah, boleh jadi yang tampak itu jelas karena akibat rusaknya perilaku manusia. Rusaknya hutan bukan karena hutannya rusak, tapi ada perilaku manusia yang rusak, yang dengan perilaku rusak itu merusak hutan. Jika ada banjir bandang terjadi, merusak bangunan, meluluh lantakkan tempat tinggal, fasilitas umum. Yang rusak seyogianya bukan bangunan, yang rusak perilaku manusianya, yang rusak perbuatan tangannya, yang rusak pikirannya, yang rusak karakternya. Jadi bila manusianya rusak, maka rusak pula alamnya. Itulah pentingnya kenapa ada agama, pentingnya kenapa kita ibadah. Karena ketika kita sholat, mencegah pribadi kita menjadi rusak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu kalau benar dikerjakan, mencegah beragam bentuk sebab-sebab kerusakan. Kalau bukan fahsya, itu mungkar. Mengapa ada puasa? Supaya tidak rusak. Mengapa kemudian ada infak? Supaya tidak rusak dengan harta itu. Mengapa ada zakat? Supaya tidak tamak. Kalau tamak jadi merusak. Tamak itu ketika merusak, dia tidak peduli dengan harta yang banyak yang sudah dikumpulkan. Karena tamak itu selalu ingin lebih, rakus, ingin lagi, tak peduli walaupun dikumpulkan sudah banyak. Ini gambaran yang ditampilkan dalam Al-Quran. Bila pun entah itu di Sumatera atau di tempat yang lainnya terjadi sesuatu yang disebut dengan bencana, maka hal yang pertama mesti dievaluasi, ditampilkan dalam Al-Quran adalah perhatikan perilaku manusianya itu sendiri. Karena alam tidak punya bakat dalam merusak. Manusia tidak ada, alam tetap demikian, memberikan keseimbangan, menampilkan alur. Tapi ketika pola yang sudah tertanam, fitrah yang sudah diberikan oleh Allah dirubah, dirusak, dikeluarkan dari fungsinya, maka muncullah apa yang disebut dengan bencana. Ketika manusia dengan fitrahnya mengatakan bencana alam, bukan hanya menunjuk tempatnya yang terjadi bencana, tapi harus mampu membaca tanda-tanda apa di balik bencana itu. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah tegas menyampaikan, dihadirkannya, diizinkannya bencana itu hadir dalam kehidupan, bukan ingin menghancurkan masyarakatnya melalui takdir, bukan ingin membuat masyarakat merana, bukan, tapi ingin menampakkan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, untuk menampilkan akibat perilaku dari orang-orang yang merusak ini. Ini dampaknya. Kalau Anda teruskan, betapa banyak kerusakan terjadi, betapa banyak korban kemudian bermunculan, betapa banyak kebutuhan-kebutuhan yang tak bisa terpenuhi, betapa banyak kerugian yang harus diganti. Pekerjaannya sekian, pergantiannya berkali-kali lipat, kerugian sosialnya dampaknya lebih tinggi lagi. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, yang dengan dihadirkannya dampak dari perbuatan buruk itu, manusia diinginkan oleh Tuhan untuk berubah, dimintakan oleh Allah untuk mengevaluasi diri. La'allahum yarji'un, semoga dengan dihadirkannya hasil dari perbuatan buruk ini, manusia sadar, manusia mau mengevaluasi diri bahwa perbuatannya bisa membunuh orang lain, perbuatannya bisa menghancurkan banyak bangunan, perbuatannya bisa merusak apa yang telah lama ditanam.
Hadirin, dengan itu ulama menyimpulkan jika terjadi satu bencana apapun, kesulitan apapun, di level yang terkecil sampai yang terbesar, dalam kehidupan berumah tangga ada yang rusak, jangan dicela rumah tangganya dulu, dievaluasi orangnya, dilihat suaminya, dilihat istrinya, dilihat perilaku anak-anaknya. Yang salah bukan rumah tangganya, yang salah perilaku yang berumah tangganya. Jika di kantor ada yang tidak tercapai hasilnya, ada omset yang tidak didapatkan, ada hasil yang seharusnya didapatkan tidak diraih, jangan disalahkan perusahaannya, lihat orang-orangnya. Apakah bekerja dengan benar? Apakah bekerja dengan jujur? Apakah bekerja dengan serius? Jika ada di sekolah tidak sukses sekolahnya, jangan disekolahkan di tempat demikian, tapi dievaluasi. Jangan disalahkan sekolahnya, jangan disoal tempatnya, tapi dilihat bagaimana pengelolaannya, bagaimana manajerialnya, bagaimana kepala sekolahnya, bagaimana gurunya, bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya. Jika terjadi satu musibah di tempat yang besar, kita contohkan di Sumatera misalnya, di Aceh kah, di Sumatera Utara kah, di Sumatera Barat kah, jangan salahkan alamnya, jangan salahkan hutannya. Coba dilihat bagaimana perilaku manusia yang mengakibatkan itu terjadi. Mengapa terjadi demikian? Apa perbuatan yang dimaksudkan itu sehingga tampak hasilnya demikian? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah jelas memberikan statement, ini terjadi untuk menampakkan perilaku manusia yang buruk yang menyebabkan ini. Jadi pertama yang disoal jangan alamnya, jangan hujannya, jangan siklonnya, karena alam hanya menyesuaikan tugasnya untuk menjaga keseimbangan. Coba dicek ada perilaku apa dari manusia itu yang menyebabkan bencana terjadi. Jelas kalimat Qur'annya, la'allahum yarji'un, yang ketika ditampakkan itu dibangun kesadaran, dievaluasi. Ini perbuatan saya, pekerjaan saya bisa membunuh orang, bisa menghancurkan berapa banyak desa, bisa menenggelamkan wilayah. Jika sudah tampak orang-orang wafat, jenazah terangkut, luluh lantak, lumpur di mana-mana, belum terbangun kesadaran juga, dipertanyakan kemanusiaannya, dipertanyakan fitrahnya. Maka dari itu hadirin sekalian, ada yang wafat benar. Para ulama menyimpulkan orang-orang yang wafat terkena dampak bencana dia syahid. Minas syuhada. Syahid itu menyaksikan, ditetapkan ajalnya, ajal tak ada bencana pun dia meninggal. Tapi mengalami itu untuk tujuan dua hal. Syahid menyaksikan kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan takdir tertentu, dengan tujuan tertentu. Statusnya ketika meninggal nilainya tinggi di hadapan Allah, syahid. Tapi saat yang bersamaan dia pun syahid 'alal 'alam fil musibah. Dia menjadi saksi yang dengan persaksian itu berkorban dia sesuai dengan ajalnya, meninggal dia untuk menampakkan ada perilaku menyimpang ini, perilaku yang tak benar, yang dengan itu terbaca. Jadi bukan sekedar jumlah, meninggal 1000 sekian, meninggal lebih daripada 1000, satu nyawa pun itu berharga, satu wafat, pertaruhannya besar. Ribuan orang meninggal, apa yang mau dipertaruhkan? Maka dari itu semua pihak dimintakan oleh Al-Quran berevaluasi diri. Kita yang berada jauh berevaluasi, apakah sudah menjadi keluarga yang baik? Kita mengatakan persatuan Indonesia, apakah benar sudah bersatu? Bagaimana mengujinya supaya mendapatkan sifat persatuan itu? Kalau kita tidak dapatkan persoalan, tak terasa persatuan itu, tak terasa persaudaraan itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman satu dengan yang lainnya bersaudara. Dari mana taunya bersaudara? Bagaimana mempraktekkan itu? Kita diuji. Siapa di antara kita yang mampu melihat itu? Minimal kita berdoa, minimal kita memohonkan kebaikan-kebaikan. Yang punya kebijakan mengevaluasi, yang punya pekerjaan mengevaluasi, yang berbuat kriminal dihukum. Kalau tidak ada efek jerah terjadi lagi demikian. Dalam keadaan yang aman tidak dibenarkan kita melakukan tindakan kerusakan. Dalam keadaan perang dilarang merusak tanaman, dilarang mencabut pepohonan. Anda bayangkan dalam keadaan perang yang menegangkan, dilarang mencabut tumbuhan, merusak tanaman. Ada orang dalam keadaan tenang, dia membabat habis hutan. Maka bagaimana kemudian kesalahan dan dosa yang bisa dikumpulkan? Namun indahnya dalam ajaran kita, selalu ada kesempatan untuk berubah, ada taubat, kembali pada jalan yang benar. Untuk itulah kita semua saling mendoakan, saling mensupport. Yang pertama, kita bermohon kepada Allah agar semua kalangan masyarakat, termasuk saya, Anda, kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin mendekat kepada Allah, belajar dari takdirnya, memperbaiki diri,
Minimal kita ingat bahwa kematian itu bisa datang dengan cara apapun, dimanapun dan kapanpun. Untuk itu jangan sampai kita wafat dalam keadaan yang terhina dan tercela, dalam keadaan berbuat maksiat apapun statusnya. Anda menjadi pejabat, Anda menjadi konglomerat, Anda menjadi ustadz, tetap gelar itu akan hilang ketika wafat. Yang diinginkan tertulis di lisan kita almarhum. Almarhum itu artinya yang disayang. Disayang oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup berbuat maksiat, wafat ingin disayang. Hidup merusak, wafat ingin disayang. Mustahil. Tapi sepanjang kita berkehidupan, selalu ada kesempatan untuk bertaubat. Khutbah Jumat bukan formalitas tausiah yang disampaikan supaya didengar, selesai, sholat, dan pulang. Khutbah Jumat adalah pengingat kita supaya kembali kita mengingat Allah, kembali memperbaiki diri, dan kembali berkontribusi membangun bangsa, negara, dan lingkungan kita dalam keadaan negeri yang baik, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'a. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim ar-rasulil amin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, sebelum kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perkenankan khatib menyimpulkan dengan singkat dan padat. Pertama, apa yang sering disebut oleh manusia bencana alam bukan tunggal menunjukkan ada musibah di satu alam, tapi sekaligus memberikan kepada kita pemahaman bahwa ada isyarat ketuhanan yang ditampakkan lewat bencana itu untuk diketahui, untuk dievaluasi. Yang kedua, tanda itu diwujudkan dalam bentuk alam, pengetahuannya disebut dengan ilm, yang membaca disebut dengan alim, perawatnya disebut dengan Rabbul Alamin. Allah memberi tanda lewat musibah, yang diantara tanda itu meminta kita berevaluasi. Ketiga, evaluasi itu ditampilkan dalam Al-Quran surah ke-30 ayat ke-41 dengan tegas mengatakan setiap ada kerusakan, ada bencana di daratan, di lautan, tidak akan jauh dari akibat perilaku manusia yang menyimpang. Yang selanjutnya Allah menyampaikan pada kita, ditetapkan terjadi bencana itu untuk memberi tanda bagi perilaku yang merusak itu untuk diperbaiki, berevaluasi, muhasabah di semua aspek agar kembali kepada jalan yang benar, menata yang benar, kehidupan yang baik. Dan yang terakhir, semua yang terjadi, yang menimpa kita pada hakikatnya mengingatkan kembali agar kita tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan berupaya menata kehidupan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dan diridhai Allah sampai kita berpulang kepadanya. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa ini mewakili harapan kita untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan mengentaskan beragam bentuk kesulitan hidup dan bencana yang kita alami saat ini. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح أحوالنا ما يقربنا إليك يا أرحم الراحمين.
Ya Allah, kami bermunajat di Jumat ini bermohon kepadamu ya Allah agar Engkau berkenan memperbaiki keadaan kami, memperbaiki keadaan diri kami, keluarga kami, bangsa dan negara kami menuju kebaikan yang Engkau ridai kama tuhibbu wa tarda. Allahumma ya Allah, Allahumma ansurna ya khairan nasirin, warhamna ya arhamar rahimin, wahfad biladan Indonesia waj'alha baldatan thayyibatan wa anta tardaha. Allahumma ya Allah, anugerahkan pertolongan kepada kami, anugerahkan curahan rahmat kepada kami, jaga negeri kami Indonesia ya Allah, jadikan negeri yang baik, yang Kau ridai, satukan rakyatnya, jauhkan dari perpecahan, berikan hidayah kepada seluruh pemimpin-pemimpin yang bertugas dan Kau amanahkan di negeri ini ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka agar benar dalam memimpin, bersikap adil dalam memberikan kebijakan yang meringankan hisab mereka di akhirat kelak ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwatana fi Sumatra, Aceh, Sumatra Syamaliyah, Sumatra Gharbiyah. Allahumma asbirhum ya Allah, zid quwwatan lahum ya arhamar rahimin, warzuqna al-fursata linakuna ma'ahum ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan ketabahan pada saudara-saudari kami di Sumatera, di Aceh khususnya, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Anugerahkan kekuatan kesabaran pada mereka ya Allah, anugerahkan kekuatan pertolongan pada mereka ya Allah, anugerahkan kekuatan mereka untuk bersatu